bukan tentang dunia hayalan, tapi tentang keeksotisan alam yang disajikan. Sawah yang membentang, gunung yang menjulang, serta air yang menyejukkan, menghiasi keindahan alam negeri ini. Pariangan, desa terindah yang pernah kulihat. Pariangan terletak di lereng Gunung Merapi yang sering digunakan untuk pendakian. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan desa kuno sekaligus desa tertua di Sumatera Barat. Dari desa ini, lahirnya sistem pemerintahan khas masyarakat Minangkabau yang disebut Nagari. Selamat datang di Nagari Pariangan. Pariangan tu menurut Tambo Lamo disabui dek nenek moyang kita nan terdampar atau tiba di puncak Gunung Merapi. Sesudah itu turun ke Pariangan melalui hulu Sungai Bengkawih nan kini. Sabalun banamo Pariangan Paruangan masuk dahulunya, baik itu kecil orang itu. Am dan bekaswi Paruangan katikonyo mailia batang aja. Tibu di halaman Musaji kini daerah yang itu ada tampai nantaruang yo nanya kate, itulah namanya titian atau tapian silampong lampang. Sesudah itu dek basanang hati mencari daerah baru, manari-nari lah orang nenek moyang kita waktu itu di sini. Disabut di sini tuh tampai panarian, tampai untuk manari-nari karena kegirangan kesenang hati untuk masuk daerah pemukiman.
Pariangan memiliki masjid terbesar yang berusia ratusan tahun, bernama Masjid Islah. Masjid bergaya arsitektur dongsong ala dataran tinggi Tibet ini masih mempertahankan desain bangunan berdasarkan simbol agama dan adat Minangkabau sejak zaman dahulu. Masjid ini menjadi sentral kegiatan masyarakat yang terkenal memegang teguh nilai agama yang menganut falsafah adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Di Masjid Islah ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang paling sangat meriah di Sumatera. Ribuan warga dan pengunjung menyatu di masjid, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Tradisi ini memiliki aneka ragam ritual yang memiliki unsur agama dan budaya yang sudah diwarisi secara turun-temurun semenjak zaman dahulu. Di sekitaran masjid terdapat pancuran air panas alami yang berasal dari Gunung Merapi yang sering disebut tapian mandi. Air tersebut dapat digunakan untuk umat muslim mensucikan diri. Pancuran ini dianggap sebagai sebuah keberkahan bagi masyarakat Nagari Pariangan. Di depan Masjid Islah terdapat prasasti Pariangan dan 3 batu dengan ukuran sama yang ditetapkan sebagai benda cagar budaya. 3 batu tersebut dinamakan Batu Tigo Tungku Sacarangan. Dari 3 batu tersebut, hanya 1 batu yang diberi pagar besi dan atap bagonjong. 1 batu tersebut ada tulisan Sangskerta. Konon, batu ini ditulis oleh Raja Pagaruyung Adityawarman. Nagari Pariangan memiliki kekayaan budaya leluhur Minangkabau. Banyak rumah adat khas Minangkabau di setiap sudut desa yang masih terjaga. Setiap jengkal mata memandang, selalu terlihat atap gonjong yang runcing atau yang disebut rumah gadang. Berdinding kayu atau anyaman bambu dengan berbagai ornamen yang khas. Bahkan terdapat rumah yang berusia ratusan tahun. Meskipun terlihat tua, rumah-rumah tersebut masih terlihat apik dan khas karena motif Minang. Setiap sisi bangunannya berdiri kokoh tanpa paku besi. Pasak kayulah yang menyatukan tiang. Uniknya, masyarakat Pariangan membangun rumah tersebut secara tradisional dan dibangun bertingkat-tingkat mengikuti pola dari lereng gunung, sehingga terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Di Pariangan juga terdapat kisah yang menyimpan sejuta cerita, yakni makam Datuk Tantajo Garhano yang juga merupakan situs sejarah di wilayah desa. Tidak seperti makam lainnya, makam tokoh adat ini selalu berubah panjang dan lebarnya setiap diukur. Dalam menjaga tempat peristirahatan terakhir tokoh adat tersebut, masyarakat membuat area makam lebih menyerupai taman dengan pohon-pohon rindang di sekelilingnya.
Pariangan menjadi desa pertanian pertama di Minangkabau. Dengan hamparan sawah yang subur, pertanian menjadi sumber pangan masyarakat Pariangan. Menghormati para leluhur dan menjunjung tinggi peninggalan sejarah, sepetak sawah di Pariangan dijadikan situs peninggalan. Ya, sawah Gadang Satampang Baniah yang merupakan sawah pertama yang dibuka oleh leluhur masyarakat Minang telah dijadikan cagar budaya oleh masyarakat Pariangan. Selain itu, pandai besi juga dijadikan sebagai mata pencaharian tambahan oleh beberapa warga. Serta ada juga warga yang memiliki kerajinan batik dengan motif dan corak yang indah. Pembuatan masih dilakukan secara manual. Walau begitu, banyak orang yang jatuh hati dengan kerajinannya. Selain tempatnya indah di negari Pariangan, juga terdapat minuman khas, yaitu kawa daun. Minuman ini terbuat dari daun kopi yang diseduh seperti teh. Sama halnya dengan tradisi karapan sapi khas Madura, Jawa Timur, Pariangan juga memiliki tradisi yang dikenal dengan pacu Jawi. Bahkan, tradisi turun-temurun di tanah Minangkabau ini ternyata sudah mendunia alias go internasional. Pacu Jawi merupakan ale anak nagari yang merupakan bentuk rasa syukur atas panen padi sekaligus hiburan bagi masyarakat. Manfaat pacu Jawi ini dapat meningkatkan harga sapi sehingga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Saat ini, pacu Jawi tidak lagi sekedar tradisi, melainkan telah menjadi tujuan wisatawan dari mancanegara. Sehingga tradisi ini melengkapi pesona yang menjadikan Pariangan dinobatkan sebagai desa terindah di dunia. Gelar ini diberikan oleh suatu media dari Amerika Serikat yang bernama Travel Budget pada tahun 2012 yang lalu.